Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan di video kali ini aku coba mau ngetes Redmi Note 5 Refurbished varian 6/128 yang banyak beredar murah. Harganya cuma di 600 ribuan aja. Tapi HP ini saat dicek memori aslinya ini nggak sesuai ya. Di boxnya ini 6/128 nih, lihat ya, RAM 6 ROM 128. Tapi saat dicek memori aslinya pakai aplikasi DevCheck, ini memorinya cuma terbaca 4/64 aja nih ya. Nih, RAM aslinya 4GB dan ROM aslinya 64GB. Jadi HP ini ada unsur tipu-tipunya. Dan di sini kita mau coba tes beberapa sosial media. Tapi sebelum itu aku mau ngomongin dulu, di sebelumnya aku udah tes gaming HP ini, tapi aku upload di channelku satunya, namanya HRDR Test Gaming. Dan HP ini dipakai untuk main game FF. Itu cukup boros, mainnya selama 13 menit, baterainya berkurang 8%. Dipakai buat main game Mobile Legends, baterainya itu berkurang 5% selama 12 menit. Dan dipakai untuk main game PUBG Mobile selama 16 menit, baterainya berkurang 6%. Dan untuk FF bisa di grafik tinggi, untuk Mobile Legends bisa grafik ultra, frame rate tinggi. Dan untuk PUBG Mobile cuman bisa di balance medium sama smooth medium aja. Ya seperti itulah untuk tes gaming. Dan di sini sebelum kita tes masuk aplikasi sosmed, di sini aku mau ngomongin untuk jaringannya di sini masih aman ya, datanya ini masih bisa. 4G-nya ini muncul ya, ini datanya muncul 4G seperti ini. Dan untuk WiFi juga normal, untuk hotspot juga normal. Dan udah aku download beberapa aplikasi sosmed juga seperti TikTok, Facebook, IG, WA, sama aplikasi YouTube juga udah ada. Jadi langsung aja kita mulai tes ya dari WA dulu. Nah, HP ini aku pakai buat WA selama 5 hari. Ini masih aman, belum ada kena spam atau kena blokir. Karena kadang-kadang HP-HP kayak gini yang refurbished rekondisi nggak resmi seperti ini, WA-nya itu sering kena blokir ya, kena spam atau kena blokir. Bahkan kadang-kadang itu untuk masuk WA itu nggak bisa, tulisannya disuruh download WhatsApp versi resmi, walaupun uninstall terus install lagi di Play Store, tetap aja nggak bisa buat login WA. Tapi untuk punyaku ini ya, ini dipakai selama 5 hari masih aman ya, belum ada tanda-tanda kena spam atau kena blokir, oke? Dan selanjutnya kalau dipakai buat YouTubean, ini langsung aja kita coba ya masuk ke aplikasi YouTube kayak gini. Nah, untuk masuk aplikasi YouTube ada delaynya ya, tapi udah masuk aplikasinya, dipakai buat scroll juga kenceng. Juga kenceng nih, scroll-scroll di aplikasi YouTube nih kenceng banget ya. Nih seperti ini, untuk aplikasi YouTube kenceng banget ya, nih kayak gini nih. Nah, nih kayak gini, kenceng banget kan dipakai buat YouTubean. Oh iya, kalau kalian mau beli HP ori yang garansi resmi dan harganya itu murah-murah, di tokoku udah aku sediakan ya, di menu toko YouTubeku maksudnya udah aku sediakan. Ya kalian tinggal klik aja menu toko di profil YouTubeku kayak gini, dan di sini udah aku kasih folder-folder HP-HP yang harganya itu murah, dari harga yang di bawah 1 juta, di atas 1 juta juga udah aku pilah-pilah ya. Jadi kalian tinggal klik aja di situ ya, oke? Dan selanjutnya kita cobain speakernya juga. Nah, untuk speakernya tuh kayak gini nih. Langsung aja kita dengerin lagu. Untuk speakernya ini bagus ya, speakernya bagus, ini juga bisa keras, dan untuk dengerin musik ini juga nyaman, enggak kresek-kresek speakernya. Walaupun HP murah tapi ini speakernya terbilang bagus. Tapi HP kayak gini hoki-hokian sih, kayak HP gajah gitu ya, bisa dapat bagus, bisa juga dapat yang enggak bagus ya. Kalau kalian mau beli HP seperti ini, resiko tanggung sendiri aja. Dan aku juga nggak merekomendasikan buat beli HP-HP yang nggak resmi kayak gini, mending beli HP yang resmi-resmi aja, oke? Dan selanjutnya kita cobain masuk ke aplikasi FB ya. Untuk FB-an nih, langsung aja kita masuk ke FB. Nah, untuk FB kayak gini udah masuk. Sekarang kita coba ke menu video aja ya. Kita coba scroll-scroll video yang ada di FB nih. Nah, scroll-scroll video itu juga bisa kenceng kayak gini ya. Jadi untuk FB-an ini juga masih enak, masih lancar ya. Nih seperti ini, untuk FB-an masih worth it. Nah, untuk sosmedan ini worth it juga nih. Nih, selanjutnya kita coba IG. Untuk IG kita coba scroll-scroll di beranda kayak gini aja ya. Nah, untuk IG-an ini juga kenceng. Nih, kenceng ya. Untuk IG kayak gini juga kenceng, lumayan nih, scroll-scrollnya mantap ya untuk sosmedan nih. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita cobain untuk TikTokan kayak gimana kalau misalnya kita coba pakai buat TikTok ya. Karena kadang-kadang TikTok tuh agak berat nih di HP-HP yang refurbished seperti ini. Sekarang kita coba login ke TikTok ya. Ini untuk masuk TikTok memang lama. Ya, kebanyakan HP yang refurbished murah kayak gini memang lama kalau dipakai buat TikTokan ya. Dan di sini udah masuk ke TikToknya. Nah, seperti ini untuk scroll-scroll. Nah, kalau untuk scroll-scroll satu-satu ini masih cukup enak, cukup lancar ya, nih seperti ini.
Nah, untuk scroll ini terbilang lancar ya, karena ini HP murah yang lancar buat TikTokan. Kadang-kadang HP-HP yang harganya di bawah 700.000 tuh buat TikTok lemot banget. Tapi HP ini masih bisa dipakai buat TikTokan dengan normal seperti ini. Tapi kembali lagi ya, ini bukan HP ori dan bukan HP resmi. Jadi kalau kalian mau beli HP seperti ini, resiko tanggung sendiri ya, oke? Dan selanjutnya kalau dipakai buat TikTok Lite kayak gimana nih? Kita cobain aja ya, masuk ke aplikasi TikTok yang versi Lite. Tapi sebelumnya kita bersihin dulu TikToknya, langsung kita coba masuk ke yang versi Lite. Nah, untuk di versi Lite seperti ini, untuk masuk ini lebih cepat ya kayaknya dibandingkan pakai yang versi reguler. Nah, di sini cepat untuk masuknya, dan untuk scroll-scroll memang lebih ringan dibandingkan dengan yang versi reguler tadi. Lebih ringan, lebih lancar gitu, lebih smooth dipakai buat scroll-scroll ya kalau yang versi Lite ini dibandingkan yang versi biasa. Jadi HP ini untuk sosmedan masih lancar, dipakai untuk gaming kurang recommended ya, karena baterainya juga nggak irit banget, nggak boros banget, dan performanya untuk gaming itu nggak lancar-lancar banget, walaupun spesifikasi HP ini ya udah lumayan ya, Snapdragon 636. Untuk layar di HP ini juga udah bagus ya, 5,99 inci dengan resolusi di 2960 x 1080 pixel, refresh rate di 60 Hz. Kemudian di HP ini untuk fitur-fiturnya juga banyak, ada fingerprint, ada infrared, ada OTG, dan ada GPS juga. Dan Androidnya di Android 8.1 atau Android Oreo. Dan untuk sensornya ini udah ada sensor gironya juga. Gironya udah hardware juga, gironya juga bagus. Jadi kalau misalnya dipakai buat main PUBG Mobile, ini gironya bagus, cuman performanya aja yang kurang ya. Oke, dan selanjutnya untuk hasil foto-foto di HP ini itu juga bagus ya, hasil fotonya nih, lihat nih. Hasil foto kamera depannya nih, lihat, bagus kan, kamera depannya bagus, kamera belakangnya ini juga bagus nih, hasil foto kamera belakang, dan ini kamera depan, kamera depannya bagus, kamera belakang juga bagus. Dan untuk video di HP ini tuh juga oke, worth it untuk video ya, karena resolusinya bisa di 1080p di 60 fps untuk kamera belakangnya nih, bisa 60 fps untuk kamera belakang, dan di kamera depan untuk video itu bisa di 1080p juga, tapi resolusinya cuma di 30 fps nih, 30 fps untuk kamera depan dan 60 fps untuk kamera belakang. Jadi worth it lah untuk foto-foto. Dan untuk mode kameranya juga ada banyak ya di sini. Ada mode video singkat atau timelapse, kemudian ada video biasa, ada foto, dan ada potret, ada kotak, ada panorama, dan ada mode manual. Jadi worth it lah HP ini kalau misalnya mau dipakai buat sosmedan aja. Yang minusnya cuman HP ini bukan HP ori dan bukan HP resmi, dan spesifikasinya ada sedikit tipu-tipu, terutama di bagian memorinya. Dan kelengkapan-kelengkapannya itu biasanya juga kelengkapan yang KW ya, bukan versi orinya. Dan yang paling penting ini perlu kalian ingat, HP ini hoki-hokian ya, bisa dapat bagus, bisa dapat cacat. Saran dariku, dapat bagus dipakai, dapat cacat langsung retur aja, oke? Jadi gitu aja nih untuk tes beberapa sosmed di HP ini, intinya masih worth it buat sosmedan ya, oke? Jadi gitu aja untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan terima kasih.